Baik, Prof. Presentasi hanya 10 menit. Jika lebih dari 10 menit, maka ketua akan meninggalkan waktu tersebut. Dipersilakan untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berperan atas terselenggaranya ujian seminar saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Dedi Purwana ESM BUS. Yang saya hormati Wakil Direktur 1 Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Wardani Rahayu MSI. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Dr. Linguistik Terapan Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Ninu Ustianti MPD. Yang saya hormati Promotor Profesor Dr. Yumna Rashid MPD dan Dr. Ratna Dewanti MPD. Yang saya hormati penguji Profesor Dr. Endri Buriswati MPD dan Dr. Ipal Iskandar MHum dan staf akademik Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Mas Khairil serta teman-teman seperjuangan S3 Linguistik Terapan Angkatan 2021. Baiklah, judul disertasi saya adalah Bahan ajar membaca bahasa Inggris dengan pendekatan genre berbasis aplikasi digital. Adapun latar belakang dari topik penelitian ini adalah saya melihat beberapa fenomena pembelajaran membaca bahasa Inggris baik secara lokal, nasional, dan internasional. Fenomena ini akan dilihat baik dari sisi siswa, guru, fasilitas, dan lingkungan belajar, serta melihat bagaimana bahan ajar membaca bahasa Inggris di SMK. Untuk fenomena secara lokal, berdasarkan hasil pengamatan awal saya di SMK RTI Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, pada tanggal 23 Juli 2022, aktivitas yang peneliti amati adalah kegiatan siswa, perhatian siswa, kedisiplinan, dan penugasan. Dan kesimpulan dari hasil pengamatan ini adalah tingkat pemahaman membaca bahasa Inggris siswa kelas 10 berada pada level rendah. Dan untuk hasil studi dokumentasi, hasil belajar siswa pada peneliti mengambil di SMKI Baidatul Ahkam Kota Tangerang diperoleh dari hasil wawancara kepada guru bahasa Inggris. 65% siswa memperoleh nilai keterampilan membaca di bawah KKM. Dan kendala yang dihadapi siswa dari perspektif guru, rata-rata guru menyebutkan bahwa hampir 80% di kelas masih minim penguasaan kata-kata bahasa Inggris, sehingga untuk memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan mengalami kesulitan. Dan kendala yang dihadapi siswa dari perspektif siswa, hasil wawancara kepada siswa rata-rata juga mereka mengungkapkan bahwa mereka kesulitan dalam memahami isi bacaan berbahasa Inggris karena kosakata yang mereka kuasai masih sedikit. Jadi harus dibantu dengan buka Google Translate atau kamus untuk bisa memahami isi bacaan tersebut. Adapun hasil wawancara kepada guru, kendala yang dihadapi guru terkadang juga kesulitan dalam memahami kata-kata asing, metode terkadang juga kesulitan dalam memahami strategi dan metode yang digunakan untuk mengajar keterampilan reading. Dan untuk materi, kemampuan guru untuk mengembangkan materi reading masih terpaku pada buku paket. Dan untuk penggunaan media pembelajaran reading yang terdapat pada SMK ketiga sekolah SMKI Baidatul Ahkam, SMK Negeri 2 Oku Selatan, SMK RTI. Di sini guru jarang menggunakan media digital dan melakukan pembelajaran di kelas. Fasilitas yang disediakan di sekolah belum lengkap seperti komputer LCD, Alfokus, WiFi, dan karena jaringan internet masih sangat terbatas. Dan untuk fenomena secara nasional, dilaporkan dalam hasil penelitian dilakukan oleh Musahrin dan Nunu tahun 2018, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa belum mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang terlihat dari kurangnya pemahaman siswa terhadap materi-materi pelajaran membaca bahasa Inggris yang telah dipelajari. Dan berdasarkan hasil laporan penelitian oleh Aisyah dan Siti, masalah penting lainnya yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Dan fenomena secara internasional dilaporkan oleh Azizifah dan kawan-kawan tahun 2015,
Dalam hasil penelitiannya di Iran bahwa terdapat masalah dalam pengajaran bahasa Inggris di semua tingkat pendidikan di negara ini, termasuk tingkat menengah dan universitas. Lulusan setiap jenjang pendidikan tidak memiliki kemampuan membaca yang seharusnya dimiliki. Dan dilaporkan juga dalam hasil penelitian Meskat Masani tahun 2012, penelitiannya menyelidiki faktor-faktor demotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Hasil penelitiannya menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan demotivasi siswa dalam belajar membaca bahasa Inggris, yaitu kurangnya fasilitas yang ada di sekolah, tekanan berlebihan penggunaan tata bahasa yang benar, tekanan untuk menggunakan bahasa Inggris yang benar secara tata bahasa di kelas, guru, gaya atau metode yang digunakan guru di kelas ketika mengajar, serta isi materi yang ada di dalam buku ajar. Dan hasil di sini dilihat dari dua hal. Yang pertama dari buku teks, yang kedua media. Dari buku teks di SMK ketiga sekolah ini, kesimpulan yang didapatkan belum ada spesifikasi yang jelas untuk materi yang sesuai dengan kategori sekolah kejuruan. Dan Jadi, untuk media, kesimpulan selanjutnya Anda hanya guru masih membuat terpaku tugas kepada buku teks terkait dan masih dengan sangat jarang menggunakan media atau alat-alat digital yang digunakan di kelas, sehingga terkesan pembelajaran membaca membosankan. Fokusnya bahan ajar membaca bahasa Inggris untuk SMK jurusan akuntansi dengan pendekatan genre berbasis aplikasi digital, dan subfokus terdiri dari 6 poin. Yang pertama, menganalisis kebutuhan materi, menganalisis situasi, mendesain model, menguji kelayakan, menganalisis persepsi, menguji efektivitas. Dan rumusan masalah, bagaimana bahan ajar membaca bahasa Inggris siswa SMK jurusan akuntansi dengan pendekatan genre berbasis aplikasi digital. Dan untuk pertanyaan penelitian mengacu kepada 6 poin dari subfokus penelitian. Dan tujuan penelitian mengacu juga kepada subfokus penelitian. Dan manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dan untuk state of the art di sini, dari hasil pencarian artikel penelitian melalui aplikasi Publish or Perish dan Post Viewers, peneliti menemukan 1.300 artikel dengan menggunakan kata kunci reading comprehension, digital learning, dan learning approach. Namun dari 1.300 artikel tersebut, peneliti memfilter kembali artikel yang paling relevan dengan topik penelitian peneliti menjadi 60 artikel yang relevan. Dan dari hasil analisis menggunakan Post Viewers di atas, untuk topik mengenai pemahaman bacaan masih menarik untuk diteliti. Dan novelty, jika penelitian terdahulu mengembangkan model pembelajaran reading dan genre menjadi pendekatan dalam pembelajaran menulis, maka dalam penelitian ini pendekatan genre digunakan sebagai pendekatan dalam pengembangan bahan ajar, yaitu dalam pemilihan dan penentuan topik-topik bahan ajar membaca bahasa Inggris. Selain itu, pada produk bahan ajar yang akan dikembangkan yaitu berupa bahan ajar membaca bahasa Inggris yang sesuai dengan kompetensi untuk jurusan akuntansi. Dan roadmap penelitian, sejak tahun 2019 sudah mulai tertarik meneliti mengenai bahan ajar bahasa Inggris, dan luaran yang dihasilkan adalah artikel ke Indeks Sinta, terbit hak cipta atas produk yang telah dikembangkan. Dilanjutkan pada tahun 2020 kembali meneliti model pembelajaran bahasa Inggris. Luaran yang dihasilkan adalah artikel yang publish di jurnal Sinta, hak cipta, buku pembelajaran baru ISBN. Kemudian pada tahun 2001 kembali tertarik meneliti mengenai bahan ajar membaca bahasa Inggris yang akan melalui proses penelitian yang panjang dan banyak mendapatkan masukan dari para pakar, promotor, dan kopromotor dengan tujuan untuk menghasilkan produk bahan ajar yang inovatif yang bisa bermanfaat untuk siswa SMK jurusan akuntansi secara nasional. Kajian teori di sini peneliti mengkaji konsep pengembangan bahan ajar. Yang pertama model Tomlinson, model Brown, dan konsep keterampilan membaca bahasa Inggris. Lalu konsep pemain bacaan yang peneliti mengadopsi dari teori David tahun 2018 yang terdiri dari level C2, C1, B2, B1, A2, dan A1. Untuk konsep pendekatan berbasis genre, peneliti mengacu pada teori Halliday tahun 1978 yang terdiri dari field, tenor, dan mode. Untuk konsep aplikasi pembelajaran, peneliti mengacu teori dari Quinn tahun 2012 yang terdiri dari input penginderaan, output, dan konektivitas. Dan ini adalah rancangan bahan ajar membaca bahasa Inggris. Dan untuk metodologi penelitian, metode menggunakan R&D dan mengadopsi teori dari Bock and Gall, dan untuk pendekatan menggunakan pendekatan campuran, dan model pengembangan bahan ajar akan mengadopsi teori dari Tomlinson. Dan untuk tempat penelitian yang akan dilakukan adalah di SMK RTI Kabupaten Tangerang,
Dan sumber data dari penelitian ini yaitu guru kelas dan siswa kelas 1 SMK, ahli bahan ajar pembelajaran membaca bahasa Inggris dan ahli media, angket, wawancara, dan observasi dan tes. Data dikumpulkan dari data kebutuhan bahan ajar membaca bahasa Inggris pada guru kelas dan siswa kelas 1 SMK, data hasil validasi dari ahli bahan ajar, ahli pembelajaran membaca bahasa Inggris dan ahli media pembelajaran, dan data hasil uji di lapangan. Dan untuk prosedur pengumpulan data, yang pertama wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi serta tes. Dan teknik analisis data, teknik analisis deskriptif, dan teknik analisis kuantitatif. Dan untuk rencana luaran dan rekognisi, yang pertama rencana proceeding terindeks jurnal reputasi tinggi Scopus Q3 atau sampai dengan Q1, publish di jurnal bereputasi tinggi terindeks Q2 Q1, HKI produk, buku panduan siswa ber-ISBN, buku panduan guru ber-ISBN, dan rencana rekognisi, rencana kerjasama yang akan peneliti lakukan. Untuk hasil penelitian ini adalah peneliti akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten secara nasional, dan untuk mensosialisasikan produk hasil penelitian peneliti yaitu berupa bahan ajar membaca bahasa Inggris untuk siswa SMK jurusan akuntansi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Prof. Penguji untuk memberikan masukan pada proposal saya. Terima kasih. Ya, persiapkan alat tulis untuk Baik, Prof. mencatat saran dan arahan dari para penguji. Baik, Prof. Silakan pertama kepada Bapak Dr. Adi Iskandar. Terima kasih Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Okta, selamat sudah sampai pada tahap ini. Terima kasih, Pak. Saya ingin memulainya dengan mengajukan pertanyaan terkait syarat sebuah disertasi. Yang membedakan S2 dan S3 itu ada pada dua aspek besar. Yang pertama, originalitas. Yang kedua, berorientasi pada penyelesaian masalah. Nah, yang pertama, gitu kan. Originalitasnya di mana, Bu Okta? Tolong dijawab ringkas saja ya. Genre based kan bukan sesuatu yang baru kan? Iya, betul, Prof. Betul, Pak. Genre based itu kan awalnya dari pendekatan pembelajaran kan? Ya, satu. Kemudian aplikasi digital kan bukan sesuatu yang baru juga kan? Betul, Pak. Ya, karena sekarang memang sudah era digital gitu. Terus originalitasnya di mana? Apakah pada membuat sesuatu yang sama sekali baru, atau membuat sintesis dari berbagai aspek, atau selain dua itu? Saya mensintesis dari beberapa aspek, Prof. Karena ini pengembangan bahan ajar, jadi bahan ajar yang sudah ada saya modifikasi, begitu, Pak. Ya, aspek apa yang terlibat dalam membuat sintesis itu? Yang pertama untuk pendekatan genrenya, Pak, seperti yang saya jelaskan bahwa pendekatan genre selama ini digunakan sebagai pendekatan pembelajaran dalam menulis. Nah, di sini dan ada beberapa artikel penelitian yang merekomendasikan bahwa pendekatan genre juga bisa untuk dilakukan dalam penelitian pengembangan untuk reading. Ya, genre based itu kan juga identik dengan kurikulum kan? Betul. Genre based curriculum. Nah, apakah langkah-langkah pembelajaran berbasis genre itu akan diterapkan dalam bahan ajarnya nanti atau materi ajarnya? Dalam hal ini saya mengacu kepada 3 hal, Pak. Yang pertama yang ini diungkapkan oleh Halida, yang pertama ada tenor, terus ada feel dan mode. Nah, di sini saya mengacu kepada 3 hal ini. Untuk mode, saya dalam pemilihan topik-topik dalam bahan ajar nanti, lalu yang kedua untuk konteks, dan yang ketiga untuk kebahasaannya. Begitu, Pak. Ya, pertanyaan saya sederhana, bagaimana mengadaptasi langkah-langkah pembelajaran menjadi penyusunan materi ajar? Sudah tergambar belum? Mengintegrasikannya bagaimana? Yang Anda sebutkan tadi kan teori tentang klausa dari Halliday, bukan tentang materi ajar. Maksud saya, kalau kita bicara originalitas,
originalitas kata kunci yang ada di judul Bu Okta itu genre, kemudian digital itu bagaimana disintesiskannya sehingga membentuk sebuah hal yang baru dari segi modifikasi. Tapi tentu saja yang paling utama kalau kamu bicara materi ajar itu tunduk pada apa di atas materi ajar? Kurikulum, Pak. Kurikulum. Nah, kalau kurikulumnya sudah berbasis genre dengan sendirinya kan, nah Ibu merujuk pada kurikulum yang mana menyusun bahan ajar ini? Kurikulum KKI atau kurikulum 2013 kan kalau di sekolah kan Ya. atau kurikulum Merdeka sudah disentuh belum wilayah itu? Baik. Kalau misalnya kurikulumnya sudah bicara tentang genre, kan nggak perlu lagi materi itu berbasis genre. Berarti pengembangan materi ajarnya berbasis kurikulum Merdeka sudah, yang di dalamnya sudah mengadopsi genre based dan membuat patokan standar kompetensinya berdasarkan CFR. Kan selesai kan, berarti tidak ada sesuatu disintesiskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi dari segi apakah menyelesaikan masalah, saya melihat tadi Ibu memverifikasi apakah betul memerlukan bahan ajar atau tidak melalui survei terhadap materi dan terhadap media kan ya. Ya Pak. Dua penelitian tadi di sekolah-sekolah tadi gitu ya. Nah, Ibu menyebut satu tanggal tadi ketika menyelidiki bahan ajar. Apakah satu hari tanggal 20 berapa tadi? Tanggal 23 Juli, Pak. Cuma sehari saja? Sehari di kalau di SMK itu sehari, lalu pindah lagi ke SMK yang selanjutnya gitu, Pak. Pertanyaan saya, kan ini pertanyaan dasar ya. Kalau kita menghadirkan bahan ajar sebagai solusi permasalahan, apakah permasalahan pembelajaran dapat diketahui dalam sehari? Tidak, Pak. Tidak bisa kan? Bahkan dalam satu semester pun belum bisa kalau bicara penelitian sesungguhnya. Kenapa? Semester gasal dengan